Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AA Setiawan dengan nomor NIM 2892250196. Mata kuliah untuk ujian akhir semester Statistik Bisnis semester genap dengan dosen pengampu Ibu Irvia Edisa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah ujian akhir semester untuk mata ujian statistik bisnis. Untuk itu mohon disimak. Pengertian statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah cabang statistik yang berfokus pada metode-metode untuk merangkum, meringkas, dan menggambarkan data secara numerik atau grafis. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan dan menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami dan memberikan wawasan tentang karakteristik data tersebut. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang pola, kecenderungan, dan variasi dalam data tanpa menyimpulkan hubungan sebab akibat atau membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam statistik deskriptif. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Kedua, ukuran letak data. Tiga, ukuran penyebaran data. Mari kita breakdown satu persatu. Ukuran pemusatan data. Yang pertama, nilai rata-rata hitung atau MEAN. MEAN adalah salah satu ukuran pusat dalam statistik deskriptif, juga dikenal sebagai rata-rata. Mean merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua angka dalam suatu himpunan data dan kemudian membaginya dengan jumlah total angka dalam himpunan data tersebut. MEAN adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menggambarkan nilai pusat dalam distribusi data karena dapat memberikan gambaran tentang nilai tengah dari data tersebut. Namun, perlu diingat bahwa MEAN rentan terhadap nilai-nilai ekstrim atau outlier dalam data yang dapat mempengaruhi nilai MEAN secara signifikan. Jika data memiliki nilai ekstrim yang berbeda jauh dari nilai lainnya, mungkin lebih tepat menggunakan median sebagai ukuran pusat, karena median lebih tahan terhadap pengaruh outlier. Berikut rumus untuk mencari nilai MEAN atau nilai rata-rata. Selanjutnya, nilai median. Median adalah salah satu ukuran pusat dalam statistik deskriptif. Dalam suatu himpunan data, median merupakan nilai tengah ketika data diurutkan secara terurut dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu setengah nilai data berada di atas median dan setengah nilai data berada di bawah median. Untuk menghitung median, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, urutkan data. Pertama, susun data secara berurutan dari nilai terkecil ke nilai terbesar, atau sebaliknya. Kedua, tentukan posisi median. Jika jumlah observasi atau nilai N adalah ganjil, median adalah nilai yang tepat berada di tengah-tengah data. Jika jumlah observasi adalah genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Median adalah ukuran pusat yang berguna ketika data memiliki nilai ekstrim atau outlier, karena median tidak terpengaruhi oleh nilai ekstrim ini. Jadi, jika ada nilai-nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah dalam data, median akan memberikan representasi yang lebih baik tentang nilai tengah daripada MEAN. Namun, untuk data yang tidak memiliki outlier atau distribusi yang simetris, median dan mean akan memberikan hasil yang mirip. Selanjutnya, nilai modus.
Modus adalah salah satu ukuran pusat dalam statistik deskriptif. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu himpunan data. Dalam kata lain, modus adalah nilai yang memiliki frekuensi tertinggi atau kemunculan yang paling banyak dalam data. Data bisa memiliki beberapa modus atau tidak memiliki modus sama sekali. Jika hanya satu nilai yang muncul paling sering, maka data tersebut memiliki modus tunggal. Namun, jika ada lebih dari satu nilai dengan frekuensi tertinggi yang sama, maka data tersebut memiliki lebih dari satu modus atau nilai modus ganda. Modus sangat berguna dalam mengidentifikasi nilai-nilai yang paling umum dalam data dan dapat memberikan wawasan tentang kecenderungan utama dalam distribusi data. Statistik modus sering digunakan dalam analisis data, terutama ketika data bersifat kategorikal atau diskrit. Contoh modus tunggal. Diketahui data 4, 2, 6, 3, 4, 1, 4, dan 5. Maka modusnya adalah 4, karena nilai angka 4 muncul paling sering, yaitu sebanyak 3 kali. Perbedaan antara modus, mean, dan median adalah bahwa modus fokus pada nilai yang paling sering muncul, sementara mean adalah rata-rata dari semua nilai, dan median adalah nilai tengah dalam satu data setelah diurutkan. Ketiga ukuran pusat ini memberikan gambaran yang berbeda tentang distribusi data dan bisa menjadi penting dalam pemahaman data secara keseluruhan. Selanjutnya, ukuran letak data. Yang pertama, nilai kuartil. Kuartil adalah salah satu konsep dalam statistik yang digunakan untuk membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar atau mendapatkan 3 titik potong dalam himpunan data yang diurutkan. Pemisahan ini membantu dalam memahami distribusi data dan memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar. Ada 3 jenis kuartil yang umum digunakan. Yang pertama, kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Kuartil pertama adalah nilai yang membagi 25% data terkecil dari himpunan data yang diurutkan. Secara matematis, Q1 adalah median dari data setengah bawah. Ini berarti 25% data berada di bawah nilai Q1 dan 75% data berada di atasnya. Selanjutnya, kuartil kedua. Kuartil kedua adalah kuartil median atau kuartil kedua dalam himpunan data. Ini adalah nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Secara matematis, Q2 sama dengan median. Selanjutnya ada kuartil ketiga. Kuartil ketiga adalah nilai yang membagi 75% data terbesar dari himpunan data yang diurutkan. Secara matematis, Q3 adalah median dari data setengah atas. Ini berarti 75% data berada di bawah nilai Q3 dan 25% data berada di atasnya. Pada umumnya, kuartil digunakan bersamaan dengan diagram box plot untuk memvisualisasikan distribusi data. Box plot adalah grafik yang menampilkan kuartil pertama atau Q1, median atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3 sebagai sebuah kotak di dalam diagram, serta garis-garis yang menunjukkan rentan data yang tidak termasuk dalam kuartil atas atau kuartil bawah, atau juga disebut outliers. Kuartil adalah alat yang berguna untuk menganalisis data karena dapat memberikan gambaran tentang sebaran data dan membantu mengidentifikasi nilai-nilai ekstrim atau outlier dalam data. Selanjutnya, nilai desil. Desil adalah salah satu konsep dalam statistik yang mirip dengan kuartil, tetapi mengacu pada pembagian data menjadi 10 bagian yang sama besar. Dengan kata lain, setiap desil membagi data menjadi 10% dari total data yang diurutkan. Pada umumnya, kita menggunakan istilah desil pertama hingga desil ke-10 untuk menggambarkan pembagian data ini. Berikut adalah definisi dari setiap desil.
Desil pertama, nilai yang membagi 10% data terkecil dari himpunan data yang diurutkan. Desil kedua, nilai yang membagi 20% dari data terkecil dari himpunan yang diurutkan. Desil ketiga, nilai yang membagi 30% data terkecil dari himpunan data yang diurutkan, dan seterusnya hingga desil ke-10, nilai yang membagi 100% data keseluruhan dari himpunan data. Dengan adanya desil, kita dapat memahami lebih detail tentang sebaran data dan mengidentifikasi beberapa titik kritis dalam distribusi. Misalnya, D5 atau desil 5 adalah median, sama seperti Q2 dalam kuartil. Dengan demikian, desil memberikan pembagian data yang lebih halus daripada kuartil, yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya, persentil. Persentil adalah salah satu konsep dalam statistik yang digunakan untuk membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar atau mendapatkan titik potong dalam satu himpunan data yang diurutkan. Setiap persentil memiliki persentase tertentu dari data yang diurutkan, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi atau peringkat suatu nilai dalam distribusi data. Dalam istilah lain, persentil mengukur letak suatu nilai dalam himpunan data dan memberikan informasi tentang berapa persen data yang bernilai kurang dari atau sama dengan nilai tersebut. Misalnya persentil ke-50 sama dengan median, karena pembagi data menjadi dua bagian yang sama, yaitu 50% di atas dan 50% di bawahnya. Persentil membantu dalam menganalisis sebaran data dan memberikan gambaran tentang sejauh mana data tersebar dalam distribusi. Sebagai contoh, persentil 25 akan menjadi nilai di bawahnya yang 25% dari data berada. Data P75 akan menjadi nilai di bawahnya yang 75% dari data berada. Persentil juga dapat digunakan untuk membandingkan posisi nilai tertentu dalam data dengan seluruh populasi atau sampel dengan data secara keseluruhan. Untuk selanjutnya, ukuran penyebaran data. 1. Rank. Nilai rank adalah salah satu ukuran sebaran dalam statistik deskriptif. Rank mengukur jarak atau selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu himpunan data. Singkatnya, rank adalah rentang nilai dari data yang digunakan untuk menunjukkan variabilitas atau penyebaran data. Rank memberikan informasi tentang variasi atau perbedaan antara nilai-nilai data dalam himpunan. Semakin besar rank, semakin besar variabilitas data, dan sebaliknya. Namun, rank memiliki kelemahan, yaitu ia hanya mempertimbangkan dua titik ekstrim atau nilai maksimum dan minimum, dan tidak memperhatikan nilai-nilai di antara keduanya. Oleh karena itu, untuk data yang kompleks atau memiliki banyak nilai, ukuran sebaran lain seperti varians dan standar deviasi lebih sering digunakan karena memberikan gambaran yang lebih rinci tentang variasi data. Selanjutnya, simpangan rata-rata atau mean absolute deviation. Simpangan rata-rata juga dikenal sebagai simpangan mutlak rata-rata atau mean absolute deviation atau MAD dalam bahasa Inggris. Adalah ukuran statistik yang mengukur sejauh mana setiap nilai dalam suatu himpunan data berbeda dari nilai rata-rata. Ini memberikan gambaran tentang sebaran atau variasi data dari nilai rata-rata. Simpangan rata-rata atau MAD adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur sebaran data, terutama ketika data memiliki nilai ekstrim atau outlier. Simpangan rata-rata memberikan gambaran tentang seberapa jauh nilai-nilai data tersebar dari rata-rata. Dan semakin besar nilai mean atau simpangan rata-rata, semakin besar variabilitas data tersebut. Meskipun simpangan rata-rata berguna untuk memberikan informasi tentang penyebaran data, ukuran sebaran lain seperti varians dan standar
standar deviasi lebih sering digunakan dalam analisis statistik karena memiliki sifat matematis yang lebih baik. Selanjutnya, nilai varians. Varians adalah salah satu ukuran sebaran dalam statistik yang mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam suatu himpunan data tersebar dari rata-rata atau mean. Varian memberikan informasi tentang variabilitas atau penyebaran data dengan cara menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai dalam data dan rata-rata data. Hasil varian selalu positif atau nol. Jika varian sama dengan nol, berarti semua nilai dalam data identik atau setiap nilai adalah sama. Semakin besar nilai varian, semakin besar penyebaran data, dan semakin besar variasi antara nilai-nilai dalam himpunan data. Varian memiliki beberapa kelemahan, yaitu besarnya satuan ukuran varians akan menjadi kuadrat dari satuan ukuran data aslinya. Hal ini dapat menyulitkan dalam interpretasi dan visualisasi data. Untuk mengatasi kelemahan ini, sering digunakan akar kuadrat dari varian yang digunakan atau yang dikenal sebagai standar deviasi untuk memberikan ukuran sebaran yang lebih mudah dipahami dan relevan dengan satuan ukuran data aslinya. Selanjutnya, simpangan baku. Simpangan baku juga dikenal sebagai standar deviasi atau standar deviation, adalah salah satu ukuran sebaran yang paling umum digunakan dalam statistik deskriptif. Simpangan baku mengukur seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu himpunan data tersebar dari rata-ratanya. Simpangan baku memberikan informasi tentang variasi dan penyebaran data secara relatif terhadap rata-ratanya. Semakin kecil simpangan baku, semakin rapat nilai-nilai data berada di sekitar rata-rata, sehingga data cenderung lebih terkonsentrasi. Sebaliknya, semakin besar simpangan baku, semakin luas penyebaran nilai-nilai data dari rata-ratanya, menunjukkan variasi atau dispersi yang lebih tinggi dalam himpunan data. Simpangan baku merupakan ukuran sebaran yang lebih banyak digunakan daripada varians, karena memiliki keuntungan dalam interpretasi dan visualisasi data karena satuan ukuran simpangan baku sesuai dengan satuan ukuran data aslinya, tidak seperti varian yang memiliki satuan kuadrat. Selanjutnya, koefisien variasi. Koefisien variasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk membandingkan sebaran data relatif terhadap rata-ratanya. Koefisien variasi mengukur simpangan baku standar deviasi sebagai persentase dari rata-rata data. Hal ini memungkinkan perbandingan yang lebih baik dari variasi antara dua atau lebih himpunan data yang memiliki skala yang berbeda. Koefisien variasi berguna ketika data yang dibandingkan memiliki satuan ukuran yang berbeda atau skala yang berbeda. Semakin kecil nilai koefisien variasi, semakin rendah variabilitas relatif dalam data dibandingkan dengan rata-ratanya, menunjukkan tingkat konsistensi atau relatif homogen dalam himpunan data. Sebaliknya, semakin besar nilai koefisien variasi, semakin tinggi variabilitas relatif dalam data dibandingkan dengan rata-ratanya, menunjukkan tingkat heterogenitas atau variasi yang lebih tinggi dalam himpunan data. Dan selanjutnya, pengertian tentang angka baku. Angka baku atau bilangan bulat adalah angka dalam matematika yang meliputi semua angka positif, angka 0 dan semua angka negatif tanpa bagian desimal atau pecahan. Dengan kata lain, bilangan bulat atau himpunan angka yang berisi 0, bilangan positif 1, 2, sampai seterusnya, dan bilangan negatif min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, tanpa mempertimbangkan nilai desimal atau pecahan. Jadi bisa disimpulkan, angka baku adalah angka tanpa nilai koma di belakang angka aslinya. Bilangan bulat memiliki peran penting dalam matematika dan berbagai bidang ilmu lainnya, seperti dalam statistik, algoritma, pemrograman komputer, dan banyak lagi.
Dalam konteks statistik, bilangan bulat sering digunakan dalam analisis data diskrit atau penghitungan probabilitas dalam frekuensi data dari data yang berupa bilangan bulat. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Apabila ada materi yang masih kurang, mohon dimaklum dan saya akan mengevaluasi lebih lanjut untuk materi yang kurang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.